adik. Selamat pagi, Pak. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Veronica Putri, selaku PK dari Bapak Bogor. Nah, ini kan Bapak sudah masuk masa pidana 2/3 ya. Jadi bisa diusulkan untuk program pembebasan bersyarat. Nah, saya akan melakukan wawancara untuk pembuatan litmas untuk Bapak. Mohon kerjasamanya ya Pak, untuk menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan selengkap-lengkapnya. Bersedia Pak? Bersedia Bu. Oke. Nah, gimana nih hari-harinya di lapas Pak? Ya, hari-harinya gimana ya Bu ya? Ya sebenarnya gitu-gitu aja sih Bu. Boleh Bangun, diceritakan kegiatannya apa aja Pak? sholat, bangun, bangun dulu, sholat, makan, Mm-mm. kalau jam makan. Terus kadang-kadang kalau ada waktu luang juga nonton TV sama teman-teman yang lain. Mm-mm. Terus kadang-kadang ya ikut itu apa namanya program dari lapas yang Mm-mm. bantuin bantuin itu yayasan namanya Yayasan Harapan Permata Hati. Oh, Nah itu oke. Yayasan Harapan Permata Hati kita Bu. Nah itu Mm-mm. bantuin bikin ke apa namanya daftar hadir buat kan mereka suka adain penyuluhan-penyuluhan gitu tentang Mm-mm. kesehatan. Nah, itu bantuin bikin daftar hadir gitu Bu. Oh, kalau gitu Bapak termasuk tamping nggak ya? Bukan sih Bu, saya bukan tamping, cuman emang ada kegiatan itu gitu dari lapas. Untuk Oh, ikut oke itu oke. namanya asimilasi gitu Bu. Itu di lapas ya Pak ya? Iya, Oke, nah kita mundur sedikit nih Pak, membahas pendidikan ya Pak ya. Pendidikan terakhirnya apa Pak kalau boleh tahu? saya sampai SMP Bu. SMP. Kenapa nggak lanjut ke SMA Pak? Waktu itu sebenarnya saya udah masuk SMK, cuman Hmm, nggak selesai Bu. Jadi cuman ya keluar gitulah Bu di tengah jalan. hmm, boleh tahu Pak penyebab keluarnya itu kenapa? Ini Bu, nggak ada biaya Bu dari orang tua buat sekolahin saya. Jadinya keluar pas di tengah-tengah Hmm, gitu. oke oke. Kelas berapa itu Pak keluarnya? Kelas 3 sebenarnya Bu udah mau lulus, Mm-mm. cuman nggak bisa bayar yang buat semester selanjutnya terus keluar gitu. Waduh, tanggung juga ya Pak ya. Udah dikit lagi Ya udah mau sebenarnya lulus. juga menyesal lah Bu. Benar-benar. Oke, nah sebelumnya Bapak pernah ada masalah selama di sekolah? Nggak sih Bu, saya lumayan bagus gitu menurut saya. Sekolahnya nggak pinter tapi ya nggak bermasalah gitu lah Bu. Baik-baik aja berarti ya Pak ya. Baik-baik aja. Oke, Bapak pernah tinggal kelas? Nggak sih Bu, saya lulus terus sih. Kalau naik kelas terus. Cuman ya itu tadi Hmm, pas SMK harus keluar karena biaya. oke, kendala biaya tadi ya Pak ya. Kalau Ya, diskors pernah Pak di sekolah? nggak pernah sih Bu. Saya nggak yang nakal gitu sih Bu. Oke, kalau hubungan dengan teman-teman gimana Pak di sekolah dulu? Baik Bu, menurut saya baik-baik aja ya. Saya nggak yang apa ya istilahnya, nggak yang pemalu banget, Mm-mm. lumayan ramah. Tapi makanya punya ya beberapa temen. Memang nggak yang banyak banget temennya, tapi setidaknya ya ada temen lah Bu. Oke, berarti masih tergolong masih mudah bergaul ya Pak ya? Pastilah Bu. Hmm. Kemudian untuk konsumsi alkohol nih, Bapak pernah ada riwayat mengkonsumsi alkohol? Saya pakai alkohol itu pas SMA Bu, kayak kelas 3-an gitu. Hmm, alkohol udah kelas 3. Kalau merokok, merokok Pak? Merokok. Saya merokok bareng sama pakai alkoholnya itu Bu, sekitar kelas 3 SMA. Itu dua-duanya pertama kali dilakukan pas kelas 3 itu? Iya, Oh, kenalnya di situ gitu. hmm, hmm, hmm. Ada riwayat merokok ya berarti ya. Oke.
Ya, Kemudian Bapak di rumah tinggalnya bersama siapa aja, Pak? saya tinggal sama ibu, bapak, Mm-mm. istri, sama anak saya, Mm-mm. sama juga adik saya ada 5 Bu. Tinggal satu rumah. Wah, rame juga ya Pak ya di satu rumah itu ya. Rame Bu, mana rumahnya kecil jadi ya rame gitu Bu. Oke. Nah, untuk hubungan dengan orang tua nih, gimana Pak kalau boleh tahu hubungannya dengan orang tua? Ya menurut saya hubungan saya sama orang tua saya baik ya Bu ya, nggak Mm-mm. ada masalah. Saya juga nggak yang kurang ajar gitu Bu. Jadi ya harmonis lah gitu. Hmm. Boleh diceritain Pak lebih lanjut harmonisnya ini gimana? Ya nggak pernah banyak cekcok gitu Bu, nggak Mm-mm. pernah yang saya sampai pergi dari rumah berhari-hari. Kan ada tuh beberapa anak-anak yang kabur dari rumahnya gitu-gitu karena cekcok sama keluarga, tapi ya nggak pernah gitu Bu. Oke. Nah, menurut Bapak nih, bentuk kasih sayang yang diberikan oleh orang tua Bapak itu seperti apa? Apa ya Bu ya, menurut saya orang tua saya tuh sebenarnya nggak galak gitu Bu, cuman jadi saya banyak dibebasin buat ngelakuin apa aja, Hmm. terserah, yang penting masih di jalur yang benar gitu, yang penting saya bisa makan, saya bisa hidup dengan benar gitu. Oke. Kemudian untuk aturan nih, aturan seperti apa yang diberikan oleh orang tua Bapak ketika mendidik Bapak? Aturan dalam keluarga sebenarnya nggak ada aturan yang sakot gitu ya Bu ya. Jadi Hmm. keluarga saya nggak yang istilahnya menghambat saya dalam berteman dan lain sebagainya gitu. Ya pokoknya ya intinya itu tadi Bu. Pokoknya Hmm. hidup yang benar dan nyari rezeki yang benar udah gitu. Oke, berarti tergolong orang tua yang cukup membebaskan anaknya ya gitu ya? Ya, sangat, menurut saya orang tua saya sangat membebaskan saya sih Bu. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau bebas gitu, ketika Bapak melakukan kesalahan, tindakan seperti apa yang orang tua Bapak lakukan? Iya, kalau kesalahan ya pasti dimarahin gitu ya Bu ya, karena kan ya namanya juga orang tua nggak pengen lihat anaknya berbuat salah sampai tersesat gitu ya Bu. Cuman Hmm? ya marahinnya bukan yang sampai mukul gitu ya, marah-marahin biasa gitu. Dikasih tahu lah intinya. Hmm, oke, oke. Nah, setelah dilakukan dimarahin nih, eh, kira-kira reaksi Bapak gimana setelah dimarahin orang tua? Apakah nggak mengulangi kesalahan yang sama lagi, ataukah kapok, atau malah marah karena dimarahin orang tua? Saya tipenya anak yang nurut sih Bu, karena kan saya anak sulung. Saya Mm-mm. punya 5 adik, jadi saya mau memberikan contoh yang baik ke adik-adik saya. Mm-mm. Nah, makanya kalau orang tua saya kok ngasih tahu saya sesuatu marahin gitu ya, saya cenderungnya nurut sih Bu. Oke. Kemudian kalau dari orang tua nih, pembelajaran positif apa yang paling Bapak pegang sampai saat ini? Nah, kalau orang tua saya tuh orangnya santai gitu ya Bu, dan sayang sama saya dan adik-adik saya, dan itu saya mau pegang gitu buat sayang juga ke anak saya gitu Bu. Hmm, itu dipegang sampai saat ini ya? Oke. Nah, menurut Bapak, keluarga Bapak termasuk religius nggak? Kalau bapak saya sebenarnya religius Bu, Mm-mm. cuman kalau saya sendiri saya akui bukan orang yang religius Bu, saya sering bolong-bolong gitu ibadahnya. Hmm, iya, iya, iya. Kemudian untuk ilmu agama, seperti apa kira-kira yang diberikan oleh orang tua? Ya sebenarnya kalau ilmu agama yang diberikan orang tua ya sholat 5 waktu, Mm-mm. sedekah gitu-gitu Bu. Cuman ya gimana ya Bu ya, karena kan ya saya kan jaga malam Bu, jadi kan kadang-kadang Mm-mm. kalau siang tidur, ya, Oh, kalau siang tidur kan ya bolong Bu sholatnya. Terus benar, benar. kalau ya yang sedekah ya karena saya juga bukan orang yang berada ya, ya bisa ya
dikit-dikit banget lah Bu. Tuh, Oke, berarti sholat berjamaah tergolong jarang ya Pak ya? jarang banget Bu. Saya Kemudian, akui itu Bu. oke. Untuk hubungan dengan saudara gimana nih Pak? Tadi kan katanya anak sulung. Nah, gimana hubungannya dengan adik-adiknya? Saya ya kalau deket ya deket-deket biasa ya Bu ya. Cuman saya sayang sama adik-adik saya gitu. Kami nggak punya masalah yang sampai berselisih, sampai tengkar atau gimana, atau rebutan sesuatu gitu jarang sih Bu. Karena adik-adik saya juga ngerti dan sebenarnya usia saya sama adik ke paling bawah saya kan jauh banget Bu. Jadi kayak anak sendiri. Hmm, oke. Masih harmonis ya Pak ya? Sampai sekarang Pak, harmonis. Harmonis Bu. Kadang-kadang mereka juga ikut menjenguk saya di lapas. Masih kompak ya berarti semua keluarganya ya. Iya. Nah, kemudian saya pengen tahu nih, ketika Bapak di lingkungan yang baru, gimana cara Bapak beradaptasi? Cara beradaptasi ya Bu, ya kan sebenarnya saya ramah Bu, cuman saya juga pemalu Bu, sebenarnya saya punya gimana ya Bu, minder lah Bu, agak-agak minder gitu kalau sama orang baru Bu. Mm-mm. Kenapa Ya, mindernya? Boleh dijelaskan? nah kan saya dari keluarga yang nggak punya, sampai sekarang juga saya juga nggak punya, jadi ya kalau lihat, ya kalau ketemu orang-orang baru, ketemu orang lain tuh minder dulu gitu loh Bu. Oke, masih kurang percaya diri berarti ya Pak ya. Iya, Oke, Bapak tadi udah menikah ya katanya. Boleh iya tahu Bu, saya berapa udah menikah. anaknya udah berapa Pak? Anaknya satu Bu, dan sebenarnya itu anak apa istilahnya ngangkat gitu Bu, kan karena istri saya nggak hamil-hamil, udah 3 tahun nikah tapi nggak hamil-hamil. Terus kan ya kalau orang berumah tangga pengen punya anak ya Bu ya, terus makanya ngangkat anak. Anak ya Pak ya. Kemudian pernah terjadi konflik nggak Pak di pernikahan Bapak? Kalau konflik sih menurut saya nggak pernah ya Bu, cuma memang pas ini saya masuk ke penjara inilah Bu, agak sedikit waktu itu sempat istri marah dikit gitu karena kan anak saya masih kecil, terus kan yang nyari duit kan cuma saya. Nah setelah saya masuk kan otomatis ya istri saya nggak bisa apa ya istilahnya, saya nggak bisa ikut buat biayai istri saya gitu, apalagi kan saya hukumannya 6 tahun kan ya Bu, bayangin 6 tahun tanpa tanpa rezeki gitu kan ya pastinya sedih ya istri saya, makanya waktu itu sempat ada masalah, cuman ya akhirnya istri saya baik lagi gitu lah Bu. Oke, udah terselesaikan dengan baik lah berarti sekarang ya Pak ya. Oke. Nah, kita bahas ke narkotika nih Pak. Kemarin Ya. jenis narkotika apa yang Bapak gunakan? Saya cuma pakai ganja Bu sebenarnya, Yakin Pak, cuman ganja, nggak ada yang lain Pak? cuma ganja Bu, yang lain nggak kuat Bu saya belinya. Oke Pak, nah gimana sih cerita awalnya kenapa Bapak mulai menggunakan ganja itu? Itu dari temen sih Bu, jadi dikasih temen gitu suruh nyoba, akhirnya nyoba lah Bu, ya ternyata kok enak gitu, terus ya keterusan sampai sekarang. Awalnya tuh dikasih gratis sama kawan atau Bapak yang beli sendiri sama dia? Awalnya gratis Bu, kan yang punya temen suruh nyoba gitu, nah lama-lama saya ya beli sendiri gitu Mbak. Jadi efek ketika Bapak bekerja nih, terus Bapak menggunakan ganja, apakah ada efek lain gitu? Efek apa yang ditimbulkan ketika itu? Ya pakai ganja kan seneng ya Bu, jadi permasalahan hidup hilang semua gitu rasanya Bu. Bapak penjaga villa ya Pak ya, bukannya malah ngantuk-ngantuk Pak kalau pakai ganja. Ya ngantuk-ngantuk ya, tapi kan yang istilahnya apa ya Bu ya, jadi nggak apa, nggak terbebani gitulah Bu. Oke, oke. Bapak kan udah banyak
ikut pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, udah cukup banyak berubah ya Pak ya? Ya, yang paling berubah sih saya jadi rajin sholat ya Bu ya. Saya ingat sama yang di atas gitulah Bu. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Udah berubah Iya. menjadi lebih baik ya Pak ya. Hmm, Kalau sekarang sih udah cukup ya Pak ya. Data-data yang kita dapat ya udah terpenuhi. Kalau dari saya udah cukup. Untuk Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Tidak Bu. Oke, kita akhiri aja ya Pak ya wawancaranya karena udah selesai juga, data-datanya udah terkumpul semua. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama Bu. Mohon untuk diselesaikan ya Bu, khidmat saya. Mohon bantuannya. Oke.